Dulu apa kantornya? Oh, motornya Scoopy itu, Bang. Scoopy mana? Kenapa? Itu tuh. Oh, pelatnya agak dicopot. Oh, yang motor bagus-bagus ini ya. Netap aja kan, Bang? Apa? Netap aja kan? Ika mobil. Mobil nih. Backup semua memang ya? Ya, look. Ini dia. Pak Mane, ini rekan-rekan media udah ada ini. Di mana? Laka lantas yang di bidang bencana ya, yang melibatkan ada beberapa mobil, ada mobil memang. Kak, fokus ke satu aja Kak, fokus ke satu orang Kak. Ketepatan di sini ada Kandidakum yang akan menjelaskan semuanya. Rekan-rekan media silakan apa yang mau bertanya. Saudara, baik. Laka lantas yang di Kijang Kencana yang melibatkan roda 4, sebuah mobil ya, dengan sebuah sepeda motor, dengan korban pengendara sepeda motor meninggal dunia. Kurang lebih kejadiannya sudah 1 minggu yang lalu ya. Pentahapan perkaranya sedang dalam proses penyelidikan ya. Namun ada beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kita minta keterangan berkaitan dengan kejadian tersebut. Kemudian rangkaian prosesnya ke depan apabila kami sudah memastikan ya dalam proses penyelidikan tersebut cukup bukti, kami akan melakukan gelar perkara, kemudian akan kami naikkan menjadi tahap penyidikan ya, dari awal penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah nanti kita lakukan penyidikan, tentunya kita akan gelar lagi apakah hasil penyidikan ini mau dilanjutkan ke persidangan atau kita menunggu dari kedua belah pihak ya, karena dari awal kita sudah mendengar tapi untuk apa yang namanya laka lantas biasa kan ada orang namanya perdamaian. Kami belum menerima surat perdamaian, belum ada ditunjukkan kepada kami, karena prinsipnya apabila ada laka lantas orang berdamai itu kami tidak melarang. Kalau ada orang nggak berdamai, kami juga tidak menyuruh berdamai, karena itu bukan ranahnya kami. Kami hanya bidang penanganannya perkaranya saja. Jadi laka lantas ini kan tidak pidana karena kelalaian ya, bukan pidana unsur sengaja. Undang-undangnya juga kami menggunakan undang-undang spesial ya, spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nanti di situ kita akan menerapkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Mana yang kira-kira unsurnya tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang kita temukan pembuktiannya. Pak, kecelakaan yang melibatkan mobil dinas mana Pak? Sekda ya Pak, Sekda. Ini yang kita bicarakan ini, itulah mobil dinas ya. Dinas mana? Maksudnya Sebut dijelaskan jelas, aja. Mobil dinas salah satu instansi di Kabupaten Bintan. Ya. Untuk supirnya sendiri ditahan apa enggak? Sopirnya kooperatif ya,
kooperatif kita lakukan wajib lapor, karena untuk menahan seseorang itu tidak wajib, cuman kita polisi mempunyai kewenangan karena berdasarkan hal-hal yang sifatnya kita yakin bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan mengganggu barang bukti dan sebagainya yang sifatnya merusak kerja kami, ya, mengganggu kerja kami membolehkan untuk dijamin oleh keluarganya, sehingga hanya dilakukan wajib lapor saja. Tapi ancamannya minimal 7 tahun, Pak. Gantian. Sudah tersangka apa belum? Jadi dalam proses penyelidikan kita belum bisa menetapkan tersangka. Nanti ketika dinaikkan dalam penyidikan baru kita akan tetapkan setelah gelar. Namun secara secara di lapangan kita kan sudah bisa tahu pastinya. Cuman kita kan bicara hukum, tentu harus berdasarkan hukum, tidak bisa sembarangan. Nah, kalau bahasa kampung, itu yang salah segala macam, orang seperti itu kan biasanya. Cuman kita nggak bisa karena kita bicara hukum, harus ada pentahapan dan berdasar. Itu mobil dinas Sekda? Iya Pak. Ya begitu. Jadi itu Sekda di daerah Bintan, Kabupaten Bintan, ya. Pak, izin Pak, terkait pergantian plat mobilnya itu gimana Pak? Dia tidak diganti, ya. Jadi kalau ada berita yang diganti, kesempatan ini ya saya bantah lah, ya. Plat itu tidak diganti, tetapi dicopot, ya, dilepas oleh supir sendiri. Ketika habis kejadian, petugas kami mendatangi tempat kejadian, mobil tidak ada karena untuk mengantar korban ke rumah sakit. Ketika kita ambil dari rumah sakit, plat nomor sudah dilepas. Oh gitu. Di dalam mobil itu ada Sekda? Tidak ada. Infonya ada istrinya Pada dalam, saat Pak. kejadian, Ada dua istri. kendaraan masing-masing sendiri. Si pengemudi sendiri, si korban juga sendiri. Hanya saja memang beredar yang memang tidak bisa dibuktikan. Katanya di mobil ada penumpang dan sebagainya. Ini fakta yang kami lakukan penyelidikan, ini sendiri, supir sendiri. Ada lagi? Ancaman minimal kan 7 tahun, Pak, ya. Kalau laka lantas ini meninggal. Ya, kalau berdasarkan undang-undang, ya, laka lantas yang mengakibatkan orang meninggal dunia itu pasalnya 310, ya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu maksimal ya 5 tahun, ya. Namun kalau seandainya di persidangan di pengadilan itu kan berdasarkan penilaian hakim, mungkin kooperatif, ya, mulai sejak di polisi, di kejaksaan itu juga biasanya berkurang dari situ kayak gitu. Namun ini masih jauh, ya, ini baru 7-8 hari yang lalu. Berapa orang yang Ini kita sudah memeriksa saksi, ya, 3 orang. Ada, kita masih mencari saksi lagi yang untuk menguatkan pembuktian kejadiannya, dan kami kesempatan ini juga menghimbau kepada masyarakat, ya, apabila yang waktu kejadian mungkin ada di TKP dan melihat langsung yang bisa kita minta keterangan, kami mohon dan kami terima kasih untuk menguatkan pembuktian kami seperti itu, karena kejadian laka lantas ini kan tidak tahu kapan terjadi, di mana terjadi, ya kan, jadi sangatlah mendadak. Tiba-tiba tidak ada yang tahu, ya kan, dan siapapun bisa mengalami kecelakaan. Jangankan mobil Pak Sekda Bintan sana, ya, mobil rekan-rekan pun, mobil kita pun bisa, ya, tidak ada yang tahu kita. termasuk Sekdanya diminta keterangan? Nanti akan kita minta keterangan karena menurut informasi dari pihak supir, beliau lagi di luar kota. Nanti akan kita minta keterangan berkaitan dengan kepemilikan penguasaan mobil. Sudah balik, Pak, dari Tembelan. Sudah kembali dari Tembelan kemarin, memang 3 hari. Sudah, ya? Iya. Oh, kalau sudah Kemarin. nanti biar kita konfirmasi, ya. Pak, dari hasil penyelidikan. Baik. Kalau kronologi yang kami dapat, ya, yaitu mobil dari arah luar kota hendak menuju ke dalam kota. Sementara dari pihak sepeda motor dari Pinang Kencana, ya, perumahan itu Kijang Kencana, keluar hendak menuju ke tempat kerjanya, yaitu daerah Senggarang sana. Ya, di pemerintahan sana. Pas di persimpangan jalan tersebut terjadilah kecelakaan, tabrakan antara mobil dengan motor tersebut, seperti itu. Karena nggak ada rambu, nggak ada rambu di sana tuh, ya. Rambu-rambu. Ya. Kalau rambu-rambu ya tetap ada di situ kan. Jadi sebuah jalan itu kan memang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Memang itu kewenangan Disub, ya, Dinas Perhubungan, untuk melengkapi baik Dinas Perhubungan Provinsi. Kalau di kota ini kan, di Pinang ini kan ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota. Itu bukan ranah kami mau bicara banyak, bukan ranah kami hanya penanganan laka lantasnya saja.
Pak supir ini ngebut kali ya sampai korban Meninggal. Kalau dibilang ngebut kali juga tidak bisa kita katakan ya, karena memang faktanya juga berhenti di situ. Kalau ngebut kali mungkin boleh-boleh juga mobil ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ini kita tidak boleh mengatakan dia ngebut dan tidak ngebut. Itu berdasarkan yang kita hasilkan dari penyelidikan ya, sebatas memang dari tempat kejadian sampai ke titik akhir berhenti itu ya sekitar 25 meter itu aja. Kita tidak bisa mengatakan ngebut dan sebagainya, tidak bisa. Plat yang digunakan mobil itu plat hitam loh Pak, bukan plat merah loh Pak. Itu apa sanksinya Pak? Sejauh ini kami belum mendapatkan itu. Kalau memang ada, terima kasih sekali. Minta tolong sampaikan kepada kami biar kami minta keterangan. Karena yang kami temukan kondisinya tidak ada plat dan platnya merah di dalam mobil. Dicopot Pak ya? Dia menggunakan plat hitam Pak. Begitu kejadian dicopot platnya. Nomornya sama? Ada saksinya, minta tolong disampaikan kepada kami. Coba Bapak tekankan tanya sama supirnya Pak. Karena dia ada platnya ada 2 itu Pak. Di saat pemeriksaan awal memang yang ngakunya dicopot aja. Kami kan tidak bisa memaksakan ya, itu pengakuan itu terserah ya. Makanya ketika kami penyidik memeriksa seorang, kan kami tidak butuh pengakuan, tapi kami butuh pembuktian. Ya. Ngapain dia harus ngaku? 1000 kali dia tidak ngaku, kami cukup bukti saja, itu bisa kita ajukan. Oke. Pak sendiri apakah boleh dari plat merah apakah boleh dari lantas juga? Oh tidak boleh, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh Pak ya. Sanksinya ada? Ya, ada sanksinya. Jelas itu tidak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Pak, Memang bisa dibuktikan. waktu kejadian kecelakaan itu apakah ada penumpang di dalamnya Pak? Oh, tadi udah ya? Ya, jadi kalau ada kendaraan yang platnya mungkin kendaraan dinas diganti dengan plat hitam, mungkin ya barangkali ada. Ini kan pertanyaan aja kan. Iya. Itu mungkin ada Pak kita temukan. Di bagian ini ya, penegakan hukum di kantor ya, ada kalak-kalatas, bukan bagian patroli saya. Jadi apabila menemukan itu, petugas menemukan dan terbukti itu plat merah diganti plat hitam, itu pelanggaran hukum. Sanksinya Pak. Ya, pidana. Iya. Tapi Hah? Pidananya berbentuk Saya apa? enggak hafal ya, jadi harus buka. Silakan buka di Google. Tapi jelas itu kalau hukum kan di Google kan bisa. Pelanggaran Pak Ya? itu sanksinya apa aja Pak? Sanksinya selain pelanggaran Dorong. sanksi Ganti plat. Kan itu kan pemalsuan. Pemalsuan juga. enggak, tapi nomornya sama, cuma warnanya beda Pak. Nomor sama, warnanya beda dari merah ke hitam. Plat nomor itu kan digunakan sebagai identifikasi ya kan. Nah, berarti kalau identifikasinya dirubah berarti kan ada perubahan. Sudah merubah namanya. Itu gampang sekali kita tengok di jalan Pak. Karena ini banyak pemerintahan kan, 3 pemerintahan itu mungkin kan menghindari jadi sorotan kalau plat merah kan, hari libur kemana-mana gitu. Ya, kalau memang bisa dibuktikan itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Karena malam hari ya, saksi orang yang melihat langsung mungkin lebih rentan susah ditemukan. Namun kami tetap akan berusaha. Ya, kalau mungkin di media sosial atau kabar orang itu di lubang, jatuh karena lubang. Kalau kami tidak bisa mengatakan karena lubang sebelum ada pembuktian yang pasti. Ya, hanya saja di dalam kami menyampaikan itu kejadian di sekitaran lubang, bekas lubang yang diperbaiki. Namun nanti kalau lebih jauh, kalau memang itu terbukti itu lubang ya memang karena lubang. Tapi sejauh ini kan belum ada bisa dibuktikan. Tapi kami terus masih bekerja. Kami masih manggil daripada PDAM, nanti kan mungkin akan berkembang ke PUPR ya, terus akan karena orang yang berkepentingan di bidang jalan ini kan bukan satu instansi saja, bukan hanya PUPR, ada dinas perhubungan, ya kan, termasuk ada polisinya di bidang PDAM sudah kita panggil, tapi nanti kan rentetan karena pekerja itu kan ada siapa yang bekerja langsung, siapa yang memerintahkan dan seterusnya.